Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan buat kita. Kita boleh datang lagi ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan waktu yang indah. Bukan pergi ke tempat yang lain, namun kami datang ke rumah Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk mempersembahkan hidup kami sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya lewat segala sujud sembah kami di hadapan Tuhan, setiap kami boleh menikmati anugerah berkat Tuhan lewat persekutuan bersama jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga tatkala kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa berkat Tuhan dan kami boleh bagikan berkat itu kepada orang lain yang belum dapat menikmati atau yang tidak dapat hadir bersama ke tempat ini beribadah. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan bekerja dengan luasa di tengah-tengah kami. Setiap hati kami tertuju kepada firman-Mu. Tolong bantu kami ya Roh Kudus. Kami bukan menjadi pendengar yang baik, tapi bagaimana kami menjadi pelaku firman yang baik dan setia. Pakailah hamba-Mu dengan segala kekurangan kelemahannya, supaya pada pagi hari ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tema gereja kita tahun ini adalah menjadi murid Kristus yang serupa dengan Kristus. Dan pada bulan ini kita belajar bersama-sama tentang setiap kita sebagai murid Kristus terpanggil untuk apa? Memberi dampak bagi bangsa dan negara. Itu tema kita di bulan Agustus ini. Nah, sesuai dengan visi misi gereja kita, yaitu menjadi murid Kristus yang melayani Allah, mengasihi sesama, dan menjangkau yang terhilang, yang dijabarkan dalam setiap minggunya. Pada minggu pertama, bagaimana kita sebagai murid Kristus melayani Allah, dan minggu kedua, bagaimana kita bisa mengasihi sesama, dan minggu ketiga, bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang terhilang. Hari ini dalam minggu yang kedua kita belajar bersama tema yang berhubungan dengan misi kita mengasihi sesama. Lewat tema yang telah diberikan, hidup untuk memanusiakan manusia lain. Dasar firman Tuhan mari kita membaca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita membaca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Nanti fokus perenungan kita di ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Allah, merenungkannya dan melakukannya
di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh dengan kemajuan teknologi. Handphone dan internet ada di mana-mana. Tapi apakah kita bisa merasa lebih dekat satu sama lain? Sayangnya tidak selalu seperti itu. Banyak orang yang merasa kesepian. Di media sosial kalau kita memperhatikan, orang saling mengejek, orang saling menyakiti dengan kata-kata yang kasar. Di jalan kita sering melihat orang acuh tak acuh satu dengan yang lainnya. Tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Bahkan di tempat kerja atau di sekolah ada yang diperlakukan tidak adil karena perbedaan suku, agama, atau status sosial. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita juga melihat berita-berita tentang kekerasan, peperangan, ketidakadilan di berbagai tempat. Itu bisa kita saksikan. Kadang-kadang kita bertanya, kemana perginya rasa kemanusiaan kita? Saudaraku, di era digital ini pun seringkali kita melihat manusia sudah kehilangan kemanusiaannya. Pembulian terjadi di mana-mana, diskriminasi terjadi, ketidakpedulian mewarnai keseharian yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sampai kita lupa bahwa setiap orang memiliki nilai yang tak terhingga di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama memikirkan, merenungkan melalui firman Tuhan ini, bagaimana kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup memanusiakan manusia yang lain. Bagaimana keberadaan kita sebagai manusia ini boleh menjadi berkat bagi sesama manusia yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan yang kita baca tadi dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kemungkinan besar surat ini ditulis pada abad pertama Masehi. Dan surat ini ditujukan kepada komunitas Kristen di Asia Kecil. Saudara, khususnya kepada mereka yang menghadapi tantangan dan mereka yang menghadapi ajaran-ajaran sesat yang mana mengancam keutuhan iman Kristiani mereka. Nah, tujuan daripada Rasul Yohanes menulis surat ini kepada kita juga hari ini untuk mengingatkan bahwa agar kita di tengah situasi seperti ini, kita harus tetap berpegang teguh di dalam iman kita. Dan firman Tuhan ini juga mau mengingatkan, menegur kita semua untuk apa? Yang punya perilaku yang salah terhadap sesama, terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa pada zaman Rasul Yohanes menuliskan bagian ini khusus dalam 1 Yohanes. Nah, di mana pada waktu itu terjadi masalah kasih dan juga di dalam komunitas orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, banyak pengajaran, banyak praktik yang salah yang muncul di kalangan orang Kristen pada waktu itu. Kasih adalah tema sentral di dalam surat ini, 1 Yohanes pasal 3. Dan Yohanes menekankan bahwa kasih sejati harus mencerminkan kasih Kristus dan itu harus diwujudkan kepada sesama kita. Nah, dalam hal ini Yohanes sedang menyoroti bahwa membenci sesama bukanlah karakteristik orang percaya yang sejati. Orang yang membenci saudaranya dianggap sama dengan pembunuh. Itu dalam bacaan tadi yang kita sudah baca. Kenapa? Karena benci melawan prinsip kasih yang harus ada di dalam komunitas Kristen. Yang kedua, kita melihat dari bagian ini mau mengingatkan bahwa kasih Kristus itu adalah yang menjadi dasar, yang menjadi teladan di dalam komunitas sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi kita belajar daripada kasih Kristus yang sebagai teladan di saat kita melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kemudian konteks sosial pada waktu itu adalah mereka juga sedang mengalami ketegangan internal di dalam komunitas orang-orang Kristen. Nah, di mana ada perpecahan,
atau konflik bisa terjadi di antara sesama umat Kristen. Nah, makanya Yohanes menekankan perlunya kasih yang tulus dan tindakan yang nyata sebagai solusi untuk apa? Untuk mengatasi konflik yang terjadi atau sebagai tanda dari iman yang benar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu sebelum kita belajar bersama-sama, bagaimana kita bisa memanusiakan manusia yang lain? Pertama kita melihat kebenaran firman Tuhan. Apa pandangan Tuhan terhadap ciptaan? Apa pandangan Tuhan terhadap manusia-manusia sebagai ciptaan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi kita mau lihat seberapa besar sih nilai manusia di hadapan Allah. Nah, saudara, dalam pandangan Allah, manusia memiliki nilai yang tak terhingga. Nah, ini tentu kita melihat dari penciptaan Tuhan di dalam kitab Kejadian. Di mana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia merupakan ciptaan Allah yang berharga. Ya, sebagai ciptaan yang berharga. Nah, keunikan manusia di sini atau keunikan daripada ini membedakan manusia daripada ciptaan yang lain. Nah, sehingga dari sini kita melihat bahwa manusia itu sungguh luar biasa sebagai ciptaan yang sangat mulia. Jadi kita lihat bahwa Allah memandang manusia ini siapapun, dari suku mana dia, bagaimana status sosialnya. Di dalam pandangan Allah, mereka itu semua adalah jiwa-jiwa yang berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya di dalam pelayanan Tuhan Yesus kita bisa saksikan bagaimana Tuhan bisa berinteraksi dengan siapapun. Dia tidak pernah memandang status orang. Dia bisa bergaul dengan siapapun. Orang-orang kaya, orang-orang miskin, ya, orang-orang yang mungkin berpendidikan yang tinggi atau tidak, orang kaya atau orang miskin, orang yang dianggap terbuang. Yesus memberikan contoh teladan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, nah itu sebabnya sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, manusia diciptakan luar biasa, berbeda dengan ciptaan yang lain. Di sana dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya saudaraku kita melihat sini bahwa setiap manusia tanpa memandang dari suku, bahasa, agama atau apapun, sekali lagi diciptakan menurut gambar Allah. Nah, ini berarti bahwa manusia memiliki sesuatu yang berbeda dengan ciptaan yang lain di dalam dirinya. Jadi pada waktu kita melihat siapapun manusia itu, harus kita ingat di dalam diri dia ada gambar dan rupa Tuhan. Nah, di dalam pribadi itulah kita melihat ada pencerminan sifat-sifat Allah itu ada di dalam pribadi manusia ciptaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu bagian lain kalau kita baca surat Rasul Paulus ya kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal yang kedua, ya, di sana firman Tuhan mengatakan ayat yang 10. Kita ini adalah mahakarya Allah. Ya. Kita ini adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kata di sini adalah ciptaan Allah itu adalah mahakarya Allah. Ya. Saya juga pernah menyampaikan khotbah tentang mahakarya Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, siapapun manusia itu, dia adalah mahakarya Allah. Ya. Terlebih lagi khususnya dikatakan di sini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita sebagai orang-orang yang percaya disebut adalah mahakarya Allah. Nah, ini menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa.
Berarti kita adalah sesuatu yang indah, memiliki nilai yang berharga di mata Tuhan. Bukan cuma nilainya, tapi siapa yang menciptakan itu. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu saudaraku, kalau kita melihat dari ayat ini, kita ini adalah ciptaan yang luar biasa, maha karya Allah. Bagaimana sikap kita tentunya terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya. Kalau kita melihat mungkin contoh-contoh yang terjadi, ada orang memperlakukan sesamanya itu bukan lagi sebagai manusia, tetapi sudah seperti binatang. Contoh yang praktisnya bagaimana? Kadang-kadang banyak orang tua kalau sudah marah, dia keluarkan semua nama-nama binatang. Ya. Dia menyamakan ciptaan Tuhan ini yang begitu mulia seperti binatang. Bukankah itu dia sedang menghujat Sang Pencipta lewat pribadi orang itu. Nah Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu Roma 15 ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan berkata begini, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Siapapun manusia ciptaan Tuhan, diciptakan dia seharusnya untuk memuliakan Tuhan. Nah tapi ayat ini mau ingatkan kepada kita, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini boleh ada, kita boleh datang menyembah Kristus, menyembah Tuhan. Jadikan dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Semua itu adalah anugerah yang besar. Dia mau menerima kita apa adanya. Nah seharusnya kita pun di tengah dunia ini seperti itu. Memberi dampak yang baik terhadap sesama kita. Nah karena itu ada satu bagian firman Tuhan dikatakan di sana. Ya, kita itu dilarang untuk membenci sesama manusia. Membenci itu disamakan seperti pembunuh. Bayangkan Bapak Ibu, Yohanes menggambarkan seperti itu. Seorang yang membenci saudaranya seperti pembunuh. Pembunuh di hadapan Tuhan dosa yang besar. Berarti sama. Membenci saudaranya itu dosa yang besar. Seperti pembunuh bukan? Dan Tuhan melarang, jangan kamu membunuh. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi dalam bagian ini kita melihat larangan membenci ya. Atau menganggap rendah sesama manusia. Karena apa? Sekali lagi kita diingatkan bahwa dia adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dia adalah pribadi yang memiliki nilai dan martabat yang tinggi sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Membenci, merendahkan orang lain itu melanggar ajaran kasih, prinsip kasih dan keadilan daripada Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu kita harus seperti apa memperlakukan sesama kita. Maka dalam satu bagian firman Tuhan juga di ayat yang kita baca tadi. Dalam 1 Yohanes 3:15 dengan tegas melarang kita membenci sesama manusia. Karena membenci sekali lagi itu menganggap rendah orang lain atau bentuk penolakan terhadap ciptaan Tuhan yang berharga. Nah kalau kita punya pemahaman seperti ini Bapak Ibu, saat kita melihat sesama kita, mungkin saat kita mulai jengkel dengan tindakannya itu, kita berpikir dia itu adalah ciptaan Tuhan. Di dalamnya ada nilai-nilai martabat ilahi yang ada pada pribadi itu. Nah sehingga kita punya cara pun pasti manusiawi memperlakukan orang-orang. Nah kita melihat keberadaan dunia sekarang ini di mana-mana ya. Tak terkecuali kita banyak melihat orang-orang Kristen memperlakukan sesamanya itu bukan seperti manusia. Tetapi lebih seperti binatang. Baik itu lewat tutur katanya, perkataannya yang begitu meremehkan, melecehkan, bahkan kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan nyata yang bisa dilakukan. Ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ingatlah ketika kita menghargai orang lain sebagai ciptaan yang berharga, kita tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga kita sedang mencerminkan kasih Tuhan kepada dunia. Oleh karena itu mari jadikanlah ini sebagai langkah awal untuk kita
hidup yang lebih mencerminkan kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian sekarang pertanyaan buat kita. Bagaimana dari firman Tuhan ini kita dapat hidup memanusiakan manusia lain? Nah, di dalam bacaan kita tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu, bagaimana kita memanusiakan manusia lain? Dasarnya apa? Nah, selain tadi kita sudah memahami siapa pribadi manusia di hadapan Allah, maka kita sebagai orang percaya, ya, yang menjadi dasar utama kita mengasihi orang lain, kita memanusiakan manusia lain, itu adalah kasih Kristus. Kasih Kristus itu yang menjadi dasar. Kasih Kristus yang menjadi teladan buat kita untuk mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan kasih Kristus juga mengajarkan bukan mengasihi orang yang betul-betul layak dikasihi. Tapi Tuhan mengatakan termasuk musuh-musuh kita pun belajar untuk mengasihi mereka. Ini ajaran Kristus, Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu meneladani kasih seperti apa? Kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban. Kasih Kristus, kasih tanpa syarat. Kasih Kristus, kasih yang betul-betul rela berkorban. Ia rela datang ke dalam dunia, mau menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Tujuannya adalah untuk mengasihi dunia. Dunia itu siapa? Semua manusia ciptaannya. Supaya apa? Orang mengenal kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dengan satu tujuan supaya kita berkenan di hadapan Allah. Teladan Kristus itu yang harus perlu kita contohi di dalam kita memanusiakan manusia lain. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa melihat daripada contoh-contoh manusia. Manusia itu penuh kekurangan, punya kelemahan. Dan saya percaya setiap kita pun pernah gagal. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu, di saat kita memanusiakan manusia yang lain. Karena seringkali ya, orang memperbandingkan dengan orang diri sendiri. Bukan memperbandingkan dengan Tuhan. Saat orang melihat sesama kita, memperlakukan sesama kita. Maka firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, untuk relasi dengan orang lain, membangun hubungan dengan sesama kita, hubungan itu bisa menjadi baik, memang perlu pengorbanan. Korban perasaan. Ya, pasti kita akan berkorban perasaan. Dalam hati sebenarnya nggak mau, tidak mau saya mengasihi dia. Ente mulai dari muka tersebut mau tegur kita ini mau. Tapi kita dituntut oleh Tuhan, kasihilah sesamamu, bahkan ya kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini gampang kita dengar, ya toh, gampang kita pikirkan, tapi prakteknya dalam kehidupan sehari seringkali betapa sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa, Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan berbicara, disampaikan, artinya Tuhan tahu bahwa manusia sanggup, manusia bisa melakukannya. Tapi pertanyaannya, mau tidak kita taat? Mau kita melakukan? Kalau kita melakukan, saya percaya kita akan mengalami satu sukacita yang luar biasa. Dan kita melepasi relasi sesama manusia itu akan luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi untuk bisa memanusiakan manusia lain, sekali kita dipanggil untuk meneladani Kristus. Mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, teladan Kristus itu sungguh ya luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu biarlah setiap kita mampu melaksanakan firman Tuhan ini. Ya,
Supaya lewat hidup kita, Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Supaya lewat hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Ingat sekali lagi, kita semua ini adalah ciptaan yang sangat mulia, yang sangat bernilai, yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita ini mahakarya Allah. Ya. Seorang pelukis kalau dia disebut sebagai seorang yang punya mahakarya luar biasa, wah karya itu pasti luar biasa dia. Seperti seorang pelukis, ya, ada seorang pelukis hebat, terkenal. Orang waktu melihat lukisannya nilainya itu pasti mahal. Orangnya hebat ini juga. Siapa pelukisnya? Demikian juga kita ini. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita inilah karya daripada Allah yang luar biasa. Karena itu patut kita syukuri. Dan jangan kita meremehkan karya Allah itu ada di dalam pribadi-pribadi yang lain di luar kita. Nah karena itu pada waktu kita belajar bersama-sama mau memanusiakan manusia, sekali lagi Bapak Ibu kita belajar dari pengalaman teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah di dalam Alkitab ada satu contoh ya di dalam kitab Filemon bagaimana memanusiakan manusia dalam konteks sosial. Nah Bapak Ibu kalau kita memperhatikan di dalam kisah ini Paulus ya menceritakan tentang ya Paulus, Filemon dan Onesimus. Di mana Filemon adalah seorang Kristen yang kaya dan dia pemilik budak. Onesimus adalah budak Filemon yang melarikan diri dan kemudian bertemu Paulus di penjara. Nah, di dalam kisah ini ceritakan Onesimus itu menjadi orang Kristen dan dia membantu Paulus. Paulus kemudian mengirim Onesimus kembali kepada Filemon dengan surat ini. Meminta Filemon, terimalah Onesimus. Bukan lagi sebagai budak. Tetapi apa? Sebagai saudara dalam Kristus. Statusnya dia lari karena budak. Sekarang Paulus minta kepada Filemon, terima dia ini. Jangan jadikan dia seperti budak. Tapi dia sebagai saudara dalam Kristus. Jangan melihat status dia sebagai budak. Itu Paulus minta. Nah Bapak Ibu mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari banyak peristiwa-peristiwa seperti ini. Yang kita mungkin merendahkan orang lain. Ya. Kita menganggap orang lain itu ya sebagai manusia-manusia kayaknya tidak punya nilainya. Nah melalui kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi kita semua diajak untuk bersama-sama mau bersikap, mau memperlakukan siapapun yang ada di sekitar kita. Termasuk itu mungkin pembantu toran di rumah. Ya. Ada orang kerja di rumah, siapapun dia jangan lihat statusnya dia sebagai pembantu. Dianggap sebagai saudara, apalagi kalau dia saudara-saudara kita seiman. Tidak seiman pun harusnya kita bisa menjadi berkat supaya membawa orang itu boleh datang kepada Tuhan. Ya. Kadang banyak contoh-contoh kita melihat perlakuan orang-orang kadang-kadang menganggap hina orang lain, menganggap remeh orang lain. Ya. Atau juga kalau kita melihat di dalam bisnis usaha kita, ada orang berlakukan karyawannya begitu juga. Ya. Dengan perkataan-perkataan yang menyinggung. Tidak heran kalau kita melihat banyak kasus-kasus terjadi misalnya ya. Ada pekerja membunuh majikannya. Setelah ditanya kenapa? Tersinggung, tersakiti. Karena dengan perkataan-perkataannya yang tidak manusiawi. Itu kenyataan Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu bagaimana hidup kita boleh berdampak bagi bangsa dan negara. Ya, di saat kita sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita pada tahun ini. Mari dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Di mana kita berada. Di tengah masyarakat, di mana kita berkarya, bekerja. Di tengah lingkungan keluarga. Dimanapun. Mari kita memanusiakan manusia yang lain. Supaya mereka menjadi serupa dengan Kristus. Karena mereka adalah ciptaan yang mulia, yang berharga di mata Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Karena Engkau menciptakan kami manusia ini berharga, bernilai di hadapan-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan kami bersyukur karena kami adalah mahakarya-Mu. Tatkala kami dicipta menjadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan,
Siapapun kami manusia adalah karya-Mu yang terindah. Ajar kami Bapa bagaimana kami memandang sesama kami. Bagaimana kami melihat orang-orang di sekitar kami. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Supaya kami bisa memanusiakan manusia lain. Tuhan, tolonglah kami diberi kekuatan kemampuan untuk dapat meneladani kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa ini. Biarlah teladan-Mu yang indah, kasih-Mu yang indah itu boleh menjadi dasar di saat kami memperlakukan orang lain, mengasihi orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.